saya juga dulunya merupakan mahasiswa ilmu komputer angkatan 2017, di mana mahasiswa ilmu komputer angkatan 2017 itu merupakan mahasiswa ilmu komputer angkatan kedua dari kampus kita, yaitu kampus Unbita, seperti itu. Wah, berarti Kak Indra ini adalah salah satu angkatan kedua dari kita angkatan berapa ya teman-teman? Sudah banyak ya pastinya. Nah, Kak Indra ini adalah salah satu mahasiswa terbaik 2017. Betul apa betul? Enggak, ya mungkin itu hanya apa ya sematan belaka, tapi sebenarnya masih banyak teman-teman yang jauh di atas saya. Gitu kan. Itu adalah penilaian dari orang lain ya. Nah, terus berikutnya Kak Indra, kalau selama menjadi mahasiswa itu apa aja sih pengalamannya yang udah didapat? Saya tuh pengen ngerti pengalaman dari PKL itu apa sih? PKL ya, sebenarnya gini, kalau berbicara pengalaman PKL itu pengalaman pahit sebenarnya. Karena apa? Karena dulu waktu PKL itu waktu awal-awal COVID masuk ke Indonesia. Ya, jadi awalnya dulu sebelum pandemi itu kami sudah dan teman-teman sudah menyusun rencana mau PKL. Rencananya saya dulu di Sidoarjo, di salah satu perusahaan coding, perusahaan rumah industri coding itu di daerah Sidoarjo. Nah, tapi ketika ada pandemi itu ternyata gagal karena ya alasan pandemi itu. Akhirnya kami dan saya satu kelompok itu berlima pada waktu itu bersama teman-teman itu hanya PKL di kampus saja, mengerjakan pada waktu itu mengerjakan proyek KTP elektronik itu dijadikan salah satu alat untuk absensi mahasiswa, prototipe lah, masih pembuatan prototipe seperti itu. Iya. Terus kalau waktu PKL itu kita bisa nggak sih milih instansi? Tadi kan Mas Indra dan teman-teman itu kan menentukan pengen di Sidoarjo, pengen begini. Tapi ternyata itu semua nggak jadi karena adanya COVID. Ya. Terus gimana? Bisa, sebenarnya itu bisa banget untuk teman-teman sobat coding itu nanti memilih tempat PKL yang diinginkan. Itu merupakan preferensi dari teman-teman dan dari pihak kampus pun akan mendukung itu. Jadi ketika misalkan ada banyak ya, misalkan teman-teman mau fokus di codingnya atau mau di multimedia atau banyak lah, saudara-saudara industri itu banyak banget. Tinggal teman-teman aja nanti mencari referensi tempat, lalu bilang ke pembimbing akademiknya siapa. Setelah itu akan dibuatkan surat rekomendasi untuk ke tempat yang ingin dituju tadi. Wah, berarti kita bisa menentukan instansi manapun yang ingin kita tuju, sobat coding. Nah, setelah itu pasti Mas Indra kan PKL-nya kalau cuma di kampus pasti deketnya sama dosen-dosen kampus. Bener apa bener sih? Ya, seperti itulah. Nah, jadi kalau nggak heran kalau Kak Indra ini menjadi salah satu mahasiswa yang paling disayang oleh dosen. Betul nggak betul? Tidak. Oh, nggak apa-apa. Agak rendah untuk meroket, betul sekali. Nah, kalau kita udah tanggal PKL, berarti setelah itu adalah setelah PKL itu sebenarnya proses PKL selesai ya ini berarti. Proses PKL selesai, penyusunan laporan selesai, itu langsung akan diarahkan untuk fokus ke skripsi, ya kan? Fokus ke skripsi. Jadi teman-teman sudah harus mulai punya pandangan nih, topik apa yang ingin diambil, lalu mempelajari topiknya tentunya agar tidak ketika agar ada persiapan lah, agar skripsi itu bisa selesai tepat waktu, tentunya seperti itu. oh iya, berarti setelah PKL kita persiapan skripsi. Setelah itu langsung fokus untuk bimbingan skripsi dan segala macamnya gitu. Iya. Kayaknya ada KKN deh. Iya, nah ada KKN itu itu memang. Jadi ada KKN dulu memang, ada KKN. Jadi KKN itu tapi sebenarnya ya sama ya, karena pada zaman saya masih zaman pandemi, akhirnya banyak waktu luang sebenarnya. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sobat coding untuk sambil itu tadi yang saya katakan di awal untuk fokus juga di skripsinya. Jadi nyambi, ada yang nyambi KKN dan juga di sela-sela waktu itu nyambi juga skripsi. Karena gini, waktu KKN dulu ya sobat coding itu tidak menginap di posko. Biasanya kan kalau tahun ini kan menginapnya di posko ya, ada difokuskan ke satu desa. Setelah itu ada satu rumah gitu lalu menginap di posko tersebut. Nah kalau di zaman saya dulu, karena sekali lagi zamannya pandemi, itu hanya jam tertentu saja.
pada waktu itu hanya sampai jam 8, mulainya jam 8, startnya jam 8, mulainya selesainya jam 3 sampai jam 4 itu sudah selesai dan pulang. Nah di waktu setelah sudah pulang itu teman-teman sobat coding dulu bisa memanfaatkan waktu lah, manfaatkan waktu untuk belajar topik atau tema yang diambil untuk skripsi, persiapan skripsi seperti itu. Nah, terus kalau kita berbicara tentang skripsi ya, sebenarnya skripsi itu mudah nggak sih? Kok kelihatannya masih banyak mahasiswa yang takut menghadapi skripsi? Yang namanya aku nanti kalau ditanya dosen bla 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 pasti takut. Itu gimana sih cara menghadapinya gitu? Oke ya, sebenarnya skripsi itu mudah asalkan dikerjakan ya. Skripsi itu mudah, nggak ada yang sulit asalkan dikerjakan. Kuncinya di konsistensi sobat coding. Jadi kalau saya dulu itu memang agak molor ya, dalam arti bukan molor selesainya, tapi molor startnya. Jadi seharusnya itu dari jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan. Dosen-dosen itu udah benar-benar support, ayo terus teman-teman semester 7 sudah harus mulai cari topik dan seterusnya, udah mulai belajar. Tapi pada waktu itu karena masih ada kesibukan lain ya, akhirnya startnya agak molor sedikit dan itu berdampak banget. Akhirnya waktu pengerjaan skripsinya agak ngebut dan seterusnya, sering begadang dan seterusnya. Tapi kalau dari awal sudah dipersiapkan dengan baik, manajemen waktunya sudah ditata dengan baik, saya rasa mudah-mudah saja. Gitu. Wah, tepuk tangan dong buat Sobat Indra. Sobat Indra ini adalah salah satu mahasiswa yang mengerjakan skripsi tepat waktu. Selain itu ya Sobat Coding, Sobat Indra ini sudah mengerjakan skripsi dengan baik, tapi masih memiliki segudang prestasi. Mau tahu prestasinya apa aja? Boleh diceritain dong, Sobat Indra, kegiatannya kok bisa sampai di Papua ya kemarin? Oh iya. Nah, jadi gini, program di Papua kemarin itu tentunya untuk mahasiswa yang sudah lulus ya, untuk mahasiswa seluruh prodi di Ulu Blitar, bukan di Ulu Blitar saja, untuk seluruh mahasiswa dari luar pun boleh daftar. Jadi itu program dari Kemdikbudristek, namanya ganti Kemdikbudristek. Nah itu program pengabdian yang ditawarkan oleh kementerian untuk sekali lagi untuk waktu pandemi itu kan ada penurunan semangat belajar, penurunan siswa-siswa itu putus sekolah dan seterusnya, itu banyak sekali. Nah untuk solusi Kemdikbud itu menjawab hal itu mengadakan program PTM namanya, program persiapan tatap muka gitulah intinya. Nah itu intinya mengirimkan orang-orang yang berkompeten ke daerah 3T untuk apa? Yaitu untuk support pendidikan yang ada di sana agar seharusnya mereka yang putus sekolah, mereka yang semangat belajarnya turun dan seterusnya itu akan semangat kembali, semangat belajar dengan harapannya dengan dampingan dari kita yang dari Jawa. Karena kan mindset orang-orang Papua ketika ada orang Jawa yang datang ke Papua itu pasti oh ini orangnya bisa, oh ini orangnya mampu, oh ini orangnya berkompeten. Akhirnya 3 kompetensi ini diharapkan mampu mengangkat semangat belajar anak-anak yang ada di Papua. Wah, berarti Sobat Indra ini adalah salah satu mahasiswa kompeten di Gunung Blitar. Tepuk tangan dong Sobat Coding. Nah, selain itu tadi kita udah berbincang tentang skripsi, PKN, KKN. Terus kiranya Sobat Indra, kalau udah lulus tuh biasanya ilmu komputer tuh ngapain aja sih? Apa kita cuma di perusahaan atau cuma jadi apa ya? Kan masih banyak tuh teman-teman yang mungkin masih bingung, komputer mungkin cuma jadi kayak gitu, jadi karyawan. Betul apa enggak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita ya. Itu pilihan bagi diri kita, maunya seperti apa. Sebenarnya kalau menginjak ke dunia kerja, itu banyak sekali pilihan-pilihan bagi ilmu komputer. Contoh, misalkan pengen jadi freelancer bisa, pengen ikut software house bisa. Jadi tergantung itu pilihan dari teman-teman. Ini yang saya tahu di kita kan ilmu komputernya penjurusannya masih sangat global ya, masih sangat global. Jadi
ada banyak penjurusan yang bisa dipelajari oleh teman-teman. Contoh, yang pertama ada sistem informasi misalkan. Lalu yang kedua dia yang fokus di multimedia. Lalu dia yang fokus di front end, ada yang fokus di back end. Atau kalau dia mau mumpuni lagi, itu ada yang namanya full stack. Full stack itu gabungan dari front end dan back end developer. Lalu bergerak di bidang Android juga bisa. Jadi ada banyak sekali rumpun keilmuan di dalamnya yang sobat coding itu bisa tentunya sebelum, menurut saya ditentukannya ketika teman-teman sobat coding itu mengambil topik skripsi. Nah, jadi kan sebelumnya kan kalau sebelum skripsi pasti pengambilan topik ya. Nah, pengambilan topik itulah penjurusannya di situ. Teman-teman mau fokusnya di mana sih? Apakah kalau ada di teman saya yang fokus di desain grafis. Sekarang dia kerja juga di salah satu channel YouTube itu sebagai editor juga. Lalu ada juga yang mengambil dulu kalau saya itu di bidang kecerdasan buatan. Lalu ada juga pembuatan website di sistem informasi. Tentunya banyak. Jadi tergantung teman-teman sendiri minatnya di mana, langsung pelajari, cari cari pembimbing lah, cari pembimbing yang sesuai untuk mensupport teman-teman itu. Berarti minimal kita harus menguasai satu bidang dari banyak ilmu yang kita. Tips-tips untuk mengerjakan skripsi bagi mahasiswa yang bisa dikatakan kayak saya ini tuh gimana sih? Oke, tips-tipsnya untuk skripsi ya. Yang pertama satu jelas manajemen waktunya. Manajemen waktu itu harus ditata dengan rapi. Yang kedua, pilih topik yang sekiranya tidak memberatkan. Tidak usah muluk-muluk. Tidak memberatkan diri sendiri ya pastinya. Betul, tidak memberatkan diri sendiri. Dan yang terakhir, ketika sudah memilih manajemen waktu, memilih topik, langsung mulai. Jangan banyak keraguan. Itu. Contoh ya, kalau dari dosen-dosen itu menganjurkan ketika sudah memilih topik, misalnya nih kayak saya di kecerdasan buatan misalkan, itu jatuhnya ke SPK, sistem pengambil keputusan kalau nggak salah gitu singkatannya. Itu saya dulu ambil metodenya itu naik bias, lalu datasetnya itu dataset COVID. Nah tujuannya itu adalah mengidentifikasi ketika ada citra COVID, citra X-ray COVID ini masuk ke sistem itu dideteksi. Oh ini COVID, oh ini non COVID seperti itu. Nah ketika sudah ambil topiknya, ini anggaplah topik ya, topiknya kan naik bias, datasetnya dataset COVID. Nah pelajari, cari jurnal yang mendukung. Jadi jurnal search aja di Google Scholar itu banyak banget. Misalkan teman-teman sobat coding ketik naik bias gitu ya, metode naik bias, algoritma naik bias, itu pasti akan banyak muncul, banyak referensi. Nah dulu dosen-dosen pembimbing saya itu menganjurkan minimal baca 15 referensi jurnal untuk mendukung topik penelitiannya. Beda dataset nggak apa-apa, yang penting metodenya sama naik biasnya. Misalkan contoh datasetnya misalkan buah, misalkan ini mengidentifikasi buah ini busuk atau tidak, misalkan itu bisa. Jadi datasetnya nggak harus sama, yang penting metodenya sama. Itu. Jadi ketika metode ditentukan, cari referensi, baca referensi, baru nanti disangkutkan dengan dataset yang teman-teman atau sobat coding bikin seperti itu. Oh iya. Jadi cara kita memilih skripsi yang baik dan benar adalah yang disebutkan oleh sobat Indra. Nah, dari sejuta tips yang akan diberikan oleh sobat Indra, pastinya teman-teman di luar sana banyak kegiatan. Sobat Indra, kalau seumpama kita udah semester atas, kita adalah pejuang organisasi. Gimana sih cara mengatur waktunya? Kan biasanya ada mahasiswa yang semester gitu. Prestasinya, tapi kalau di kelas waktunya sempro, waktunya mengerjakan itu tuh ditinggal-tinggal. Itu gimana sih? Oke, ya itu tadi. Saya di awal kan sudah sempat menyinggung ya, ada keterlambatan untuk memulai itu karena sibuk di organisasi. Ini bukan diri. Jadi gini, ini berarti sharing tips dan trik lagi ya untuk memanage waktu antara kuliah dan organisasi. Sebenarnya itu bisa dilakukan bersama-sama tentunya, tidak harus
meninggalkan salah satu. Tinggal teman-teman sobat coding itu mengatur skala prioritas ya. Yang namanya tahu yang namanya skala prioritas. Jadi mana sih ketika waktunya kuliah, ya udah kuliah dulu, konsen di kuliah. Tapi ketika kuliah kan nggak kayak sekolah ya, yang jamnya full pagi sampai sore, pasti ada sedikit waktu atau banyak waktu lah sebenarnya setelah kuliah itu dimanfaatkan untuk organisasi atau untuk mengerjakan tugas itu. Jadi misalkan dulu ketika saya kuliah itu jamnya biasanya paling sore itu jam 8 sampai jam 2 atau jam 3. Saya itu selesai pulang. Nah, daripada waktu itu terbuang sia-sia, akhirnya saya memutuskan untuk ikut di organisasi karena menurut saya itu kan hal yang positif ya, hal yang positif dan mendukung saya juga. Nah, itu sekali lagi manajemen waktunya harus benar-benar ditata. Ketika misalkan jam 8 sampai jam 3 selesai kuliah, terus jam 4 sampai jam 6 atau malamnya ada rapat organisasi, ya udah ikut dulu rapat organisasi. Nah, di kala spare waktu itu pasti ada jeda waktu lagi. Nah, itu dimanfaatkan. Misalkan ada tugas kuliah, ya udah kerjakan dulu tugasnya. Atau misalkan fokus di skripsi, ya udah cicil aja dulu. Jadi harus fleksibel lah. Timenya harus fleksibel. Jadi harus ditata dulu manajemen waktunya. Ini jam kuliah, jam rapat organisasi, jam mengerjakan tugas, jam mengerjakan skripsi dan segala macamnya itu sekali lagi harus ditata. Jadi kuncinya kalau teman-teman ingin aktif di keduanya, aktif di kuliah dan juga aktif di organisasi, kuncinya di manajemen waktu dan tahu skala prioritasnya. Itu. Nah, berarti Sobat Indra ini adalah salah satu mahasiswa yang belum pernah bolos. Bolos sih pernah ya, cuma nggak sesering itulah. Maksudnya masih dalam tahap toleransi. Misalkan kan ada nih, misalkan saya kebetulan aktivis juga ya, aktivis di salah satu organisasi. Nah, organisasinya si PMI ya. Dulu kan sempat ikut demo juga. Demo yang itu ya. Iya. Nah, demo kan nggak mungkin malam hari nih, pasti kan pagi hari ya, di jam-jam kuliah. Nah, itu bisa lah sekali dua kali izin itu pernah untuk ikut demo seperti itu. Tapi ya jangan keseringan juga, jangan keseringan bolos. Misalkan tiap hari demo kan enggak ya. Mungkin satu semester mungkin hanya sekali demo atau berapa kali itu. Ada toleransinya kok, pasti ada toleransi dari kampus pun. Misalkan berapa kali izin itu kan ada ya, pasti ada itu 3 kali atau berapa kali saya lupa. Nah, itu manfaatkan waktunya itu. Misalkan bulan depan nih kayaknya ada isu menarik, ada demo, ya udah itu, tapi harus izin dengan jelas. Nah, berarti Sobat Indra ini adalah salah satu mahasiswa yang aktif di segala bidang ya. Bisa dibilang begitu. Prestasi jangan ditanyakan lagi, ikut organisasi jangan ditanyakan lagi, dikenal dosen apalagi, betul ya? Nah, selain itu saya juga ingin tahu Sobat Indra ini tuh ikut organisasi apa aja sih kok bisa menjadi sebaik ini gitu? Oke. Ini dari kuliah aja atau sekolah dulu juga disebutkan nih? Dari kuliah aja deh, soalnya kalau dari sekolah sana saya nggak tahu. Oke. Untuk kuliah sebetulnya nggak banyak organisasi yang saya ikuti ya. Dulu saya dan teman-teman merintis Himakom ini saat ini. Jadi angkatan pertama yang ada Himakom itu angkatan saya kalau nggak salah kan gitu. Jadi perintis di Himakom, lalu ikut juga di dikit kok yang kuliah itu cuma Himakom sama formadiksi internalnya itu. Internalnya Himakom dan juga formadiksi. Sekarang namanya formatif ya kalau nggak salah. Ada KIP karena ganti KIP. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Organisasi kan ada 2 nih. Organisasi internal dan juga eksternal kampus. Nah, internal kampusnya itu saya ikutnya di Himakom dan juga di formadiksi dulu. Lalu di eksternal kampusnya saya ikut organisasi yang namanya PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi cuma 3 organisasi lah selama kuliah ini. Kalau dulu sebelum itu waktu sekolah saya juga ikut 3 juga, OSIS ikut, PMM ikut, pramuka juga ikut. Jadi basicnya saya bangun basic organisasi saya dari sekolah dulu. Setelah itu dari kuliah saya lanjutkan untuk basic organisasinya. Karena menurut saya orang itu harus berorganisasi. Kenapa? Karena itu akan menambah jaringan mereka, menambah soft skill mereka yang tentunya tidak didapatkan ketika dia hanya menempuh bangku perkuliahan saja. Ya, jadi
ikut organisasi itu menambah soft skill kita seperti itu. Jadi buat sobat coding dimanapun berada, kuliah tetap nomor 1, tapi organisasi tetap di hati. Nah, kalau kita berbincang tentang skripsi, saya pengen tahu deh, skripsi apa sih yang telah ditulis oleh sobat Indra ini sebenarnya? Oke, sebelum saya menjelaskan skripsi saya tentang apa ya, mungkin ada baiknya saya sharing dikit tentang skripsi itu awalnya dari mana saja, prosesnya seperti apa, step by step ya. Oke, jadi yang pertama penentuan topik ya, penentuan topik skripsi. Lalu setelah penentuan topik skripsi, teman-teman harus banyak-banyak baca referensi jurnal terkait topik yang teman-teman ambil. Contoh nih, saya kan ambil di metodenya itu namanya metode naive Bayes classifier ya. Nah, otomatis saya harus mencari jurnal yang mendukung yang sama dengan metode yang saya ambil. Jadi ketika aja di Google seperti itu, naive Bayes itu banyak muncul, dan teman-teman kalau dosen saya dulu, dosen pembimbing saya menyarankan itu minimal 15 jurnal untuk referensi dengan metode yang sama loh ya, dengan metode yang sama naive Bayes nih. Jadi saya download dari Google 15 jurnal. Nah, setelah itu dipelajari. Setelah itu ada yang namanya sebelum skripsi, ada yang namanya seminar proposal. Nah, seminar proposal ini pengerjaannya hanya bab 1 sampai bab 3 saja. Bab 1 sampai bab 3 membahas tentang pendahuluan, terus sebenarnya dijelaskan datasetnya. Saya dulu kan datasetnya naive Bayes nih. Kenapa sih saya mengambil metode ini? Kenapa saya mengambil dataset ini? Itu dijelaskan di bab 1 sampai bab 3 itu dijelaskan semua. Baru ketika setelah bab 1 sampai bab 3 selesai, itu ada yang namanya ujian dulu, ujian sempro. Jadi ada banyak, jadi sabar dulu. Ada yang namanya ujian sempro. Bab 1 sampai bab 3 selesai, diujikan nih. Sebenarnya misalkan ada kekurangan di metodenya kurang sempurna, atau datasetnya kurang banyak dan seterusnya, itu disampaikan ketika ujian sempro, ditanyakan sama dosen pembimbing, dosen promosinya juga. Waktu itu waktu ujian sempro itu nggak langsung coding, jadi belum coding ya. Oh, malah belum mengerjakan. Iya, belum mengerjakan coding. Jadi hanya waktu itu perhitungannya via Excel dulu. Jadi dataset yang saya punya, saya masukkan ke Excel, dihitung menggunakan metode naive Bayes tadi, itu dihitung di Excel dulu. Jadi ujiannya pakai Excel. Baru ketika ujian sempro selesai, itu kan pasti ada masukan ya, masukan dari dosen PK, dosen penguji, itu masukan. Kekurangannya di sini. Baru setelah itu dikerjakan menuju skripsi. Baru setelah sempro, codingnya mulai mengerjakan coding. Seperti itu kalau proses tahapan skripsinya. Iya. Ya. Nah, setelah itu sebenarnya saya pengen tahu deh, judul skripsi yang telah Anda tulis itu apa namanya? Oke, judulnya ya. Judulnya adalah teman-teman. Judul. Iya. Topiknya dulu deh. Topiknya kan saya ambil topik SPK ya, sistem pengambil keputusan. Lalu metode yang saya ambil itu metode algoritma naive Bayes classifier namanya, dengan menggunakan dataset COVID-19. Jadi citra CT scan COVID-19 yang saya pakai datasetnya itu. Nah, kalau judulnya ini seingat saya gini judulnya, klasifikasi citra CT scan paru-paru untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan algoritma naive Bayes classifier. Kira-kira gitulah. Kira-kira seperti itu judulnya. Ya, lengkapnya seperti itu. Jadi metodenya. Jadi itu oke lah gini. Sekalian saya bagi tipsnya menentukan judul ya. Tipsnya itu judulnya satu, harus menyebutkan metodenya apa. Ketika klasifikasi kita data ya. Klasifikasi citra CT scan paru-paru itu datasetnya. Lalu menggunakan metode naive Bayes classifier, itu metodenya. Jadi syaratnya dua ini, metode dan juga dataset, itu harus masuk di judul. Itu syarat untuk menentukan judul. Itu adalah kunci ya? Ya, kuncinya di situ dua, metode dan juga dataset. Karena kan biasanya judul pun direvisi kan. Jadi judul saja itu ada penentuannya, kriteria gitu. Saya itu. Jadi ada metode dan dataset yang dimasukkan di situ. Nah, kalau kita berbicara tentang skripsi yang Sobat Indra buat, nah apakah pembuatan judul skripsi itu harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar kita? Kalau Sobat Indra kan pas pandemi COVID, terus apakah kalau besok saya harus sesuai dengan komik
aturan ke depan, aturan ke depan ya. Enggak. Jadi sebenarnya itu nggak harus sesuai dengan kondisi ya, nggak harus sesuai dengan kondisi. Cuma itu permintaan saja. Jadi kalau bisa memang harus dengan kondisi yang up to date nih. Topik yang hangat pada waktu itu apa? Nah, pada waktu itu kan topik yang hangat masalah COVID ya. Akhirnya ya udah deh, coba cari data tentang COVID ada nggak nih? Ternyata ada dan itu open source gratis. Jadi bisa diakses gratis datanya, bisa dibuat penelitian gitu. Jadi nggak harus yang up to date. Cuma itu harus apa ya? Yang bisa saja lah, yang tidak memberatkan. Dan gini, skripsinya Unbintar tahun saya nih itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pada waktu tahun saya itu teman-teman tidak harus membuat skripsi yang tebalnya sendiri itu tidak harus membuat itu. Jadi cukup berupa jurnal saja. Jadi membuat jurnal, namanya jurnal penelitian gitu. Jadi dulunya kalau dulu itu kan skripsi harus tebal ya. Ya, biasanya kan sampai berapa begitu lah. Kalau saya dulu itu skripsinya cuma nggak sampai 17 lembar karena berupa jurnal. Dan menurut saya itu merupakan terobosan yang sangat bagus ya dari kampus kita. Misalkan ya, sobat coding baca skripsi yang beratus-ratus lembar itu kan tentunya nggak menarik banget ya, membosankan juga. Nah, otomatis terobosannya adalah agar skripsi ini bermanfaat, itu dibuat jurnal skripsinya, dibuat gini. Manfaat ketika skripsi yang beratus-ratus lembar ini disingkat dan dijadikan jurnal, ini akan bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Karena ini bisa diupload dan bisa diakses oleh semua orang, open source, sifat open source. Nah, dalam penguploadan jurnal ini juga ada peringkatnya. Ada Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 5. Nah, yang paling bagus itu seingat saya ya jelas Sinta 1 ya, Sinta 1. Nah, itu kalau saya dulu itu hanya mencapai Sinta, saya coba ke Sinta 3 tapi gagal pada waktu itu. Mencoba aku tapi gagal. Akhirnya diturunkan menjadi Sinta 4. Jadi Sinta 4, aksesnya ke Sinta peringkatnya lah. Itu peringkatnya hanya di situ. Teman saya ada yang di Sinta 3 dan seterusnya banyak. Itu sekali lagi ketika dilupakan jurnal ini, itu akan lebih bermanfaat, lebih berfaedah, dan teman-teman juga bisa membaca dengan tidak bosan. Nah, sobat coding semuanya, setelah kita berbicara dari ujung utara ke ujung selatan, ke timur sampai ke barat, nah sudah waktunya kita menuju ke babak akhir, yaitu adalah pesan buat teman-teman coding semuanya. Kira-kira sobat Indra, saya mau minta pesannya dong. Pesan apa nih? Pesan bukan pesan cinta loh ya. Adalah salah satu pesan penyemangat buat teman-teman sobat coding di luar sana, khususnya mahasiswa Unbintar, supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang bisa dikatakan baik seperti sobat Indra. Oke, pesan ya. Sebenarnya saya juga masih belajar juga nih. Jadi kalau dikatakan baik mungkin belum ya. Cuma ini sharing apa yang telah saya lakukan aja nih, biar ada buktinya lah ya, ada buktinya. Gini, sobat coding, ketika kita berkuliah itu yang terpenting adalah niatnya nih, niatnya ditata dulu. Ini dari ini untuk semua kalangan ya, semester 1 sampai semester 8 tahun lebih. Jadi niatnya ditata dulu, niatnya kuliah sebenarnya apa? Biasanya kan ada tuh mahasiswa di tengah-tengah jalan yang kehilangan semangat belajar. Nah, itu diingat-ingat kembali. Niatnya dulu kuliah mau ngapain gitu. Terus yang kedua, sekali lagi manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting. Karena apa? Sekali lagi kalau teman-teman sobat coding berkuliah itu pasti akan ada waktu yang dihabiskan ya untuk jam berkuliah. Belum lagi kalau teman-teman kerja. Belum lagi kalau sobat coding ada yang menyambut dengan organisasi dan seterusnya. Maka manajemen waktu menjadi kunci tadi. Yang pertama niat, yang kedua ketiga, teman-teman harus benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan. Karena gini, ini di Ilkom ya, di Ilkom itu saya rasa pembelajaran di kuliah, di dalam kelas saja itu sangat-sangat tidak cukup untuk mempelajari apa yang seharusnya kalian dapatkan, apa yang seharusnya kalian pelajari. Maka dari itu, coba akses website-website yang menunjang itu. Banyaklah
Contoh ada yang namanya Sandika Gali, pokoknya channel YouTube-nya pemrograman Unpas kalau nggak salah itu membahas tentang secara detail itu membahas website front end, back end, itu dibahas di channel YouTube itu. Banyak website yang itu bisa sobat coding akses dengan gratis tentunya, dengan gratis gak bayar loh ini. Tinggal sobat coding mau nggak mengakses ini, menambah pengetahuan ini, karena sekali lagi saya katakan kalau ilmu komputer nih itu tidak cukup hanya dengan teman-teman atau sobat coding belajar di dalam kelas saja. Jadi harus rajin-rajin menambah pengetahuan dengan mengakses website-website yang mendukung itu. Terus apa lagi ya? Ini untuk mahasiswa semester akhir. Mahasiswa semester akhir itu harus konsisten memulai, harus konsisten mengerjakan apa yang telah dia mulai. Misalkan ini tugas utama kan skripsi ya. Tugas utama pasti skripsi nih. Itu harus konsisten. Misalkan di jadwal, sehari misalkan 2 jam mengerjakan, misalkan 2 hari sekali mengerjakan. Tapi konsistensi itu penting. Jadi jangan sekarang kerjakan besok enggak, sekarang kerjakan besok enggak. Coba cari misalkan macet, baca-baca aja dulu, nggak usah kerjakan, baca-baca referensi, siapa tahu dapat inspirasi lagi gitu ya untuk mengerjakan skripsi. Jadi itu yang terpenting kalau semester tua udah menginjakkan skripsi ini, itu harus konsisten ketika udah mengerjakan skripsi agar cepat lulus tentunya. Gitu. Berarti kuncinya adalah tidak boleh bermalas-malas di awal, betul ya? Betul sekali. Oke, sobat coding, dimanapun berada, telah sampai kita pada tahap terakhir. Tadi kita udah berbincang-bincang banyak dengan sobat Indra ya pastinya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa ya rajin belajar, niatnya